Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Hadila dari kelas 11 IPS 2. Hari ini kita akan membahas tentang respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme di bidang ekonomi. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Apa itu kolonialisme dan imperialisme? Kolonialisme adalah tindakan penguasaan atas suatu wilayah dan penduduk suatu negara. Sedangkan imperialisme adalah suatu sistem politik yang bertujuan untuk menjajah bangsa atau negara lain demi memperoleh kekuasaan dan keuntungan sepihak. Maka dari itu, kita tahu tujuan kolonialisme dan imperialisme di Nusantara adalah untuk menguasai atas sejumlah wilayah di Nusantara dan memperluas kekuasaan serta mendapatkan keuntungan ekonomi. Pada masa Belanda, bangsa Indonesia mulai mengenal industri, pertambangan, dan dibukanya kilang minyak bumi di Tarakan Kaltim oleh Belanda, serta membangun rel kereta api untuk memperlancar arus perdagangan. Namun, adanya eksploitasi di bidang ekonomi berupa monopoli dagang VOC menimbulkan mundurnya perdagangan Nusantara di panggung perdagangan internasional. Pembentukan VOC ini tidak memberi keuntungan kepada bangsa Indonesia, serta praktik monopoli perdagangan rempah-rempah yang merugikan menimbulkan kekecewaan rakyat dan penguasa kerajaan. Perlawanan terhadap tindakan monopoli pun bermunculan di berbagai wilayah di Nusantara. Yang pertama, perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa terhadap upaya blokade dan monopoli. Pada abad ke-17, Banten berkembang menjadi kota pelabuhan yang ramai dan didatangi oleh pedagang-pedagang dari Cina, Arab, Portugis, dan Inggris. Perkembangan Banten sebagai kota dagang juga didukung oleh hasil alamnya berupa beras dan lada. Menyikapi hal tersebut, Kesultanan Banten yang dipimpin oleh Sultan Abdul Fattah atau Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 1651 sampai 1682 mengadakan perlawanan dengan menyerbu dan merampas kapal-kapal Belanda yang bernaung di bawah VOC. Terjadi peperangan antara Banten dengan VOC. Penyerangan yang dilakukan oleh Banten secara terus-menerus terhadap VOC membuat kedudukan VOC semakin terdesak. VOC menggunakan siasat adu domba untuk menaklukkan Banten antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan putranya Sultan Haji. Dengan tipu muslihat, pasukan VOC yang dibantu oleh Sultan Haji berhasil menangkap Sultan Ageng Tirtayasa. Kemudian Sultan Ageng Tirtayasa dipenjarakan di Batavia sampai meninggal pada tahun 1692. Sultan Haji akhirnya naik tahta dengan restu VOC dari tahun 1682 sampai dengan 1687. Pada tanggal 13 April 1684 ditandatanganilah perjanjian yang berisi 10 pasal. Perjanjian ini menandai berakhirnya kekuasaan Kesultanan Banten dan dimulainya monopoli VOC atas Banten. Yang kedua, perlawanan Makassar terhadap monopoli VOC. Perlawanan rakyat Makassar terhadap VOC dipimpin oleh Sultan Hasanuddin dari Kerajaan Goa. Saat terjadi perselisihan antara Arung Palaka dari Kerajaan Bone dengan Raja Goa, VOC langsung memanfaatkan kesempatan itu, di mana VOC berhasil memanfaatkan Arung Palaka untuk menyerang Goa pada tahun 1666. Pada akhirnya, Sultan Hasanuddin dari Kerajaan Goa dipaksa untuk menandatangani Perjanjian Bonggaya pada 18 November 1667. Isi dari Perjanjian Bonggaya adalah sebagai berikut. Yang pertama, wilayah Makassar terbatas pada Goa. Wilayah Bone dikembalikan kepada Aru Palaka. Yang kedua, kapal-kapal Makassar dilarang berlayar tanpa izin dari VOC. Yang ketiga, Makassar tertutup untuk semua bangsa kecuali VOC dengan hak monopolinya. Yang keempat, semua benteng harus dihancurkan, kecuali satu benteng yaitu Ujung Pandang yang kemudian diganti dengan nama Fort Rotterdam. Yang kelima, Makassar harus mengganti rugi perang sebesar Rp250.000. Kendati demikian, Perjanjian Bonggaya baru terlaksana pada tahun 1669 karena Sultan Hasanuddin masih melakukan perlawanan kembali. Perjanjian Bonggaya telah memangkas kekuasaan Kerajaan Goa sebagai kerajaan terkuat di Sulawesi. Rakyat Makassar, terutama Bugis, yang tidak menerima Perjanjian Bonggaya
kemudian mengembara menuju daerah lain di Indonesia seperti Jawa dan Sumatera. Yang ketiga, perlawanan rakyat Saparua terhadap monopoli VOC. Monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku sudah dilakukan ratusan tahun oleh Belanda sampai jatuhnya VOC tahun 1799. Setelah itu, Maluku dikuasai oleh Inggris yang liberal. Setelah itu, penguasaan Inggris di Maluku mengeluarkan peraturan yang meringankan beban-beban rakyat. Penyerahan paksa dihapus dan pekerjaan rodi dikurangi. Berdasarkan Traktat London tahun 1814, maka semua jajahan Belanda di Nusantara kembali diserahkan dari Inggris kepada Belanda. Berdasarkan perjanjian tersebut, Indonesia kembali dijajah Belanda. Penguasaan Belanda di Maluku kembali menjalankan praktik-praktik lama. Selain sistem penyerahan paksa, masih terdapat beban-beban kewajiban lain seperti kewajiban kerja belandong, penyerahan gaba-gaba, penyerahan ikan asin, dendeng, dan kopi. Akibat dari penderitaan rakyat itu, maka pada tahun 1817, rakyat Maluku bangkit melawan kekuasaan Belanda. Perlawanan rakyat Maluku berkobar di Pulau Saparua yang dipimpin oleh Thomas Matulesi atau yang lebih dikenal dengan Patimura. Tidak sedikit penduduk dari daerah pulau sekitarnya yang ikut serta dalam perlawanan itu bersatu padu melawan penjajah. Untuk memadamkan perlawanan rakyat Maluku ini, Belanda mendatangkan pasukan dari Jawa. Maluku diblokade oleh Belanda, rakyat akhirnya menyerah karena kekurangan makanan. Untuk menyelamatkan rakyat dari kelaparan, maka Patimura menyerahkan diri dan dihukum gantung di benteng New Victoria. Pemimpin perlawanan rakyat Maluku digantikan oleh Christina Marta Tiahahu, seorang pejuang wanita. Namun, akhirnya ia juga ditangkap. Dalam perjalanan ketika akan diasingkan ke Pulau Jawa, ia pun meninggal. Nah, dari penjelasan tersebut, kita dapat mengetahui bahwa praktik monopoli perdagangan VOC banyak merugikan bangsa Indonesia. Maka dari itu, kita dapat merefleksi diri bahwa andai saja jika rakyat Indonesia tidak menerima kedatangan bangsa Belanda ke Nusantara dan tidak mudah diadu domba serta diperalat oleh Belanda, maka pasti tidak akan terjadi penderitaan yang dirasakan oleh rakyat Indonesia pada saat itu. Sekian penjelasan dari saya tentang respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme di bidang ekonomi. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.